Pioli ungkapkan, kami bermain tak sesuai standar. AC Milan hanya bermain imbang melawan tim promosi Cremonese. Stefano Pioli menilai performa Milan tak sesuai standar. Milan bertandang ke markas Cremonese di pekan ke-14 Liga Italia, bertanding di Stadio Giovanni Zini pada hari Rabu dini hari tadi. Rossoneri harus puas dengan hasil akhir 0-0. Milan yang melepaskan total 16 percobaan, gagal memaksimalkan peluang-peluang yang didapat. Kiper Cremonese, Marco Carnesecchi, juga beberapa kali melakukan penyelamatan krusial. Saya kira babak pertama kami lumayan, babak kedua tidak sesuai standar kami, jadi kami bisa saja tampil jauh lebih baik, ujar Pioli kepada Milan TV. Kami tidak bisa menciptakan situasi menyerang yang cukup. Cremonese fokus penuhnya dalam bertahan dan menutup semua ruang, tapi kami masih bisa jauh lebih baik. Cuma dapat 1 poin. Milan makin tertinggal dari Napoli yang beberapa jam sebelumnya menang 2-0 atas Empoli. Milan mengumpulkan 30 poin di peringkat kedua klasemen Liga Italia, berjarak 8 poin dari Napoli yang ada di puncak. 8 poin itu banyak. Kami tentu saja tak menyukai situasi ini, tapi kami punya peluang untuk menang di hari Minggu dan kemudian ada musim yang panjang di depan kami. Tentunya kami tak ingin berada sejauh ini di titik ini. Kami beri selamat untuk Napoli atas rekornya, tapi kami bisa saja melakukan lebih banyak lagi, ungkap dari Stefano Pioli. Rossoneri gagal PP Napoli, Tonali torehkan sejarah. Dalam laga melawan Cremonese, Sandro Tonali mencetak 1 sejarah, namun ia gagal membawa AC Milan menang usai hanya bermain imbang. AC Milan bertandang melawan Cremonese di pekan ke-15 Liga Italia 2022-2023. Duel tersebut dihelat di Stadion Giovanni Zini pada hari Rabu dini hari tadi. Hasilnya AC Milan hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Cremonese. Dikutip dari SofaScore, Cremonese mencatatkan 27% penguasaan bola. Adapun AC Milan mencatatkan 73% penguasaan bola. Dari segi peluang, Cremonese mencatatkan 6 tembakan yang 1 diantaranya mengarah tepat sasaran. Adapun AC Milan membuat 15 peluang dengan 5 lasakan menuju ke gawang. Laga kali ini menjadi bersejarah untuk Sandro Tonali. Pasalnya Tonali melakukan laga ke-100 bersama AC Milan. Milan tampil lebih buruk dari musim lalu, tapi tidak banyak. Sementara Milan sekarang terpaut 8 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Mereka pada akhirnya hanya terpaut 2 poin dari perhitungan yang mereka miliki pada tahap ini di Serie A musim lalu. Rossoneri ditahan imbang 0-0 oleh Cremonese di Stadio Giovanni Zini dini hari tadi, yang membuat mereka mengumpulkan 30 poin setelah 14 putaran. Membandingkan total saat ini dengan kemajuan mereka pada tahap ini musim lalu di jalan menuju Scudetto, Milan hanya 2 poin lebih buruk karena mereka memiliki 32 poin pada saat itu. Namun pada musim 2021-2022 mereka hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Selisihnya kini menjadi 8 poin. Ada perbedaan signifikan lainnya juga ketika Milan tersingkir dari Eropa sepenuhnya dengan finish di posisi terbawah grup Liga Champions, dan karena itu memiliki jadwal yang jauh lebih bebas mulai Januari dan seterusnya. Kali ini tidak akan terjadi. Milan, Inter, dan Napoli semuanya berhasil mencapai babak 16 besar Liga Champions yang akan dimainkan pada bulan Februari dan Maret. Pergeseran terbesar untuk Diavolo terjadi di luar San Siro, di mana mereka hanya berhasil meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Sepanjang musim lalu, Milan hanya gagal meraih 5 kemenangan tandang, yakni 4 kali seri dan 1 kali kalah. Tampak tenang saat gol Daniel. Paolo Maldini akui mengikuti saran Adriano Galliani. Paolo Maldini menggambarkan reaksinya terhadap gol putranya Daniel Maldini melawan Milan. Sang direktur Milan mengakui jika dirinya mengikuti saran dari Adriano Galliani. Rossoneri mengamankan kemenangan 2-1 atas Spezia pada hari Minggu kemarin, tetapi membutuhkan gol telat Olivier Giroud untuk mendapatkan ketiga poin di San Siro ketika putra Paolo Maldini, Daniel Maldini, mencetak gol penyeimbang di babak kedua.
Daniel dipinjamkan dari AC Milan dan menjaga anggota pertama keluarga Maldini yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif melawan Rossoneri. Sudah tertulis, kata Maldini saat upacara Golden Boys 2022 di Turin. Seperti dikutip dari Milan News. Ironisnya, Daniel telah mencetak gol di Serie A pertamanya untuk Milan melawan Spezia pada musim lalu. Tentu saja, ide saya adalah untuk menang dengan lebih mudah, bukan pada menit terakhir. Saya mengikuti saran Galliani sebelum Milan melawan Monza, jangan bergerak selama seminggu. Lanjut dari Maldini, itulah yang juga saya lakukan selama pertandingan. Saya tak menunjukkan emosi, tetapi sebagai seorang ayah, saya hanya bisa sangat bahagia. Galliani, mantan direktur Milan, telah menghadapi Rossoneri untuk pertama kali sebagai lawan 2 minggu lalu, kalah 4-1 di San Siro. Maldini dinobatkan sebagai direktur terbaik tahun 2022 di acara Golden Boys dan dianugerahi oleh mantan rekan setimnya di Milan dan Italia, Alessandro Costacurta. Arsenal hadapi Lyon dan AC Milan saat jeda Piala Dunia. Arsenal akan menghadapi Lyon dan AC Milan sebagai bagian dari agenda istirahat mereka selama Piala Dunia saat pasukan Mikel Arteta berusaha mempertahankan momentum dari paruh pertama musim ini. The Gunners saat ini berada di puncak klasemen Premier League menyusul kemenangan 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge pada hari Minggu kemarin, unggul 2 poin di atas Manchester City. Dengan 2 pertandingan tersisa menjelang Piala Dunia 2022 Qatar, Arsenal kemungkinan akan melepas bintang-bintang seperti Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Granit Xhaka, dan Takehiro Tomiyasu ke negara mereka. Tetapi akan ada sejumlah besar pemain yang akan tetap menjadi bagian dari rencana Arteta selama libur kompetisi. Pada September, Arsenal mulai mempertimbangkan untuk membawa orang-orang seperti Kylian Tierney, Alexander Zinchenko, Mohamed Elneny, dan lain-lainnya yang negaranya tak bermain di Piala Dunia untuk melakukan pemusatan latihan ke Dubai, Uni Emirat Arab. The Gunners melakukan hal yang sama pada Januari musim lalu ketika mereka sudah tereliminasi dari kompetisi Piala dan tidak berkompetisi di Eropa, sehingga mereka memiliki jeda waktu untuk istirahat. Menurut The Athletic, Arsenal akan melakukan perjalanan ke Dubai pada 4 Desember untuk pemusatan latihan sebelum menghadapi Lyon pada 8 Desember dan AC Milan 5 hari kemudian. Liverpool juga akan terlibat dalam turnamen dengan format round robin, di mana setiap peserta akan saling berhadapan satu sama lain.